Pagi itu, aroma nasi bungkus yang baru matang memenuhi udara pasar tradisional. Lian, gadis sederhana berambut dikucir, sibuk mengikat bungkusan nasi dengan tali rapia. Setiap pagi, ia memulai hari dengan senyum, meski banyak yang memandangnya sebelah mata. Lian, kamu gak capek jualan terus? Mana mungkin bisa kaya dari nasi bungkus? Ejek salah satu pedagang buah. Lian hanya tersenyum, menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Dalam hatinya, ia hanya ingin cukup uang untuk menyolahkan adiknya yang masih kecil. Siang itu langit tampak muram. Lian menuduh di bawah pohon besar di ujung pasar, membawa sisa dagangan yang belum laku. Seorang pria berpakaian lusuh datang menghampiri. Rambutnya acak-acakan, wajahnya letih dan baju putihnya ternoda nebu. Boleh saya beli satu bungkus, Nona? Suaranya tenang tapi lemah. Liam tersenyum lembut. Tidak usah bayar, aku punya lebih, makanlah. Kelihatannya kamu belum makan seharian. Pria itu menatapnya dalam diam. Ada cahaya hangat yang muncul di matanya. Beberapa hari kemudian, Lian kembali melihat pria itu duduk di tempat yang sama. Kali ini ia membawa nasi bungkus lagi untuknya. Kamu lagi? Lian tertawa kecil. Aku sudah terbiasa melihatmu di sini, seolah kamu penjaga pohon ini. Pria itu ikut tertawa pelan. Mungkin memang aku menunggu seseorang. Siapa? Tanya Lian penasaran. Seseorang yang tulus, jawabnya singkat. Membuat Lian tak mengerti maksudnya. Hari berganti dan entah mengapa Lian mulai menantikan kehadiran pria itu setiap hari. Mereka berbincang ringan tentang kehidupan, mimpi dan rasa lelah yang sama-sama mereka pahami. Lian menceritakan pemimpinya punya warung sederhana, bukan lagi lapak kecil di pasar. Pria itu mendengarkan dengan tatapan lembut, seolah setiap kata Lian berarti banyak. Suatu sore, hujan deras mengguyur pasar. Lapak Lian bocor parah, dan dagangannya basah semua. Ia menahan nangis sambil membereskan nasi yang sudah tak bisa dijual. Tiba-tiba, pria lusuh itu datang dengan payung hitam besar. Ia menutupi Lian dari hujan, membantunya memindahkan barang-barang ke tempat kering. Kenapa kamu selalu baik padaku? Tanya Lian. Pria itu hanya tersenyum samar. Karena kamu juga selalu baik padaku tanpa pernah bertanya siapa aku. Keesokan harinya, pria itu tak muncul. Lian mencari-cari tapi tak menemukan jejaknya. Seminggu berlalu, 2 minggu hingga sebulan. Tapi sosok itu benar-benar menghilang. Lian merasa kehilangan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia bahkan mulai ragu apakah pria itu hanya ilusi dalam hidupnya yang penuh kesederhanaan. Suatu pagi, pasar tiba-tiba heboh. Ada kabar bahwa akan datang pemilik baru yang membeli seluruh komplek pasar dan berencana memperbaikinya. Para pedagang cemas, takut kehilangan tempat. Lian juga khawatir sebab lapaknya satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Namun saat mobil hitam mewah berhenti di depan pasar, semua mata tertuju ke pintu yang terbuka perlahan. Dari dalam mobil, keluar seorang pria dengan jas hitam rapi, sepatu mengkilap dan senyum yang sama sekali tak asing bagi Lian. Ia terkejut setengah mati. Itu pria lusuh yang dulu menemaninya di bawah pohon besar. Namun kini auranya benar-benar berbeda. Pria itu berjalan menuju para pedagang, termasuk Lian. Lalu berkata, mulai hari ini pasar ini milik saya, tapi kalian tak perlu takut, saya tidak akan menggusur siapapun. Suasana hening. Lian memandangi pria itu, jantungnya berdetak kencang. Tuan, apakah ini benar Anda?
Suaranya gemetar. Pria itu tersenyum lembut. Namaku sebenarnya Wei Shen, pewaris grup Shen Corporation. Aku datang ke sini waktu itu karena ingin tahu seperti apa rasanya hidup tanpa nama besar dan uang. Lian menatapnya tak percaya. Dan kamu? Orang pertama yang perlakukanku bukan sebagai pengemis, tapi sebagai manusia. Ia kemudian menunduk sedikit, suaranya menenangkan. Aku beruntung padamu, Lian, karena kebaikanmu yang kecil waktu itu mengubah cara pandangku tentang dunia. Para pedagang menatap mereka dengan kagum. Lian masih tak bisa berkata apa-apa. Wei Shen lalu mengumumkan bahwa ia akan perbaiki pasar, memberi fasilitas yang lebih layak, dan membantu setiap pedagang kecil agar usahanya berkembang. Sorak-sorai mengema, semua orang berterima kasih. Namun di tengah keramaian itu, mata Wei Shen hanya tertuju pada satu orang, yaitu Lian. Beberapa minggu kemudian, pasar berubah total. Lapak Lian kini menjadi warung kecil dengan papan nama bertuliskan nasi bungkus Lian Heart, nama yang diberikan langsung oleh Wei Shen. Setiap pagi ia masih tersenyum melayani pembeli, tapi kini dengan hati yang lebih tenang. Di sudut warungnya sering terlihat Wei Shen duduk santai sambil minum teh, seolah tempat itu sudah menjadi rumah keduanya. Lian masih merasa Ana diperlakukan begitu istimewa. "Kenapa kamu lakukan semua ini?" kata Lian suatu sore. Wei Shen menjawab pelan, "Karena kebaikan kecilmu dulu sudah memberi makna besar dalam hidupku. Aku ingin kamu tahu, bahkan nasi bungkus yang kamu berikan waktu itu lebih berharga dari semua kekayaan yang kumiliki." Lian terdiam, matanya basah tapi ia tersenyum. "Aku cuma ingin bantu orang yang lapar, itu saja." Wei Shen menatapnya dengan lembut. "Dan itu yang membuatmu berbeda. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Mereka duduk berdua di bawah pohon besar, tempat pertama kali mereka bertemu. Angin sore berhembus pelan membawa kenangan yang hangat. Lian menyadari bahwa hidup tak selalu tentang kaya atau miskin. Kadang satu tindakan tulus bisa mengubah segalanya. Dan sejak hari itu, nama Lian bukan lagi hanya penjual nasi bungkus. Ia dikenal sebagai simbol kebaikan di pasar itu. Sementara Wei Shen, meski punya segalanya, justru menemukan makna hidup di balik senyum gadis sederhana yang dulu memberinya nasi tanpa pamrih. Orang-orang yang dulu mertawakan Lian kini menunduk hormat saat melewati warungnya. Ia tak pernah membalas hinaan masa lalu, hanya tersenyum dan berkata, "Kau lapar, mampir saja. Aku masih jualan nasi, bukan harga diri." Kalimat itu kemudian jadi legenda di pasar tersebut. Setiap kali matahari terbit, aroma nasi bungkus dari warung Lian kembali memenuhi udara. Di sisi lain meja, Wei Shen sering membantu melayani pembeli, memakai celemek sederhana tanpa gengsi, tanpa jas mahal. Kadang pembeli baru tak tahu siapa dia sebenarnya, dan mungkin itulah yang mereka berdua inginkan. Hidup mereka mungkin dimulai dari pertemuan sederhana di bawah pohon besar, tapi kisahnya berkembang menjadi lebih dari sekedar takdir. Lian dan Wei Shen membuktikan bahwa kebaikan tak pernah sia-sia. Meski dunia seringkali menilai dari penampilan, kadang yang tampak kecil dan sepele